al-ma'rifatu billah, al-yaqin, al-ma'rifah billah. Ibadahlah kamu sampai kamu menjadi arif billah, sampai kamu menjadi kekasihnya Allah, orang yang betul-betul mengenal dan cinta kepada Allah, dan dia juga dikenal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita pahami tujuan utama Allah ciptakan kita di atas dunia adalah untuk mencari bekal guna kita bawa dengan sebaik-baiknya pertanggungjawaban kelak ada di akhirat. Nah, itu yang pertama, yang paling utama. Yang kedua, wa mu'natun lima'ash. Sepatutnya buat kita setelah kita memprioritaskan untuk mencari bekal hidup di atas dunia guna kita bawa menghadap kepada Allah kelak di akhirat, tidak kita tidak sibukkan diri kita setelah itu kecuali mu'natun lima'ash. Ya, namanya kita hidup di atas dunia butuh yang namanya makan. Kita sebagai ayah, kita sebagai laki-laki, kita sebagai orang tua, wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak dan istri. Ya. Kemudian kita kepingin haji umroh, kita kepingin bisa ibadah kurban, itu semuanya butuh duit. Kemudian kalau kita nggak makan sakit, ya, kalau kita sakit butuh berobat, itu semua butuh uang. Itu semua butuh biaya, tapi biaya untuk hidup, bukan biaya untuk kemewahan, bukan biaya untuk takatsuron wa tafakhuron, untuk bermegah-megahan, saling adu gengsi dan prestis satu sama lain. Nih, bukan untuk pakai sarung yang paling mahal tujuannya, bukan untuk pakai mobil yang paling mewah tujuannya, bukan untuk rumah yang paling besar di kampung, di daerahnya, kalau perlu seluruh dunia tujuannya, bukan. Mu'natun lima'ash, untuk nafkah anak istri, untuk bertahan hidup dirinya. Saya kalau nggak makan sakit, kalau saya sakit butuh berobat. Ya, itulah tujuan kita hidup setelah kita menyiapkan bekal akhirat, untuk bertahan hidup ada di akhirat, untuk bertahan hidup ada di atas dunia. Hadirin sekalian mati Allah, Allah jadikan dunia itu mazra'atul akhirah. Allah jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita panen nanti ada di akhirat. Akhirat itu darul jaza la amala fiha. Akhirat ini tempat pembalasan, hari pembalasan, nggak ada amal di situ. Sementara dunia adalah tempat kita beramal, bukan waktunya kita untuk menunggu pembalasan dari Allah ada di saat ini. Kalau kita berbuat baik di atas dunia, jangan berharap balasan kebaikan itu di dunia. Kalau nggak ada balasan kebaikan dari Allah di dunia, kemudian kita nggak taat. Enggak. Kenapa? Memang bukan waktunya. Memang bukan waktunya. La rahata illa fil jannah. Nggak ada rehat kecuali nanti di surga. Waktunya kita capek memang ada di atas dunia. Masa kerja belum sebulan belum minta gaji? Belum waktunya. Belum tanggal muda udah minta bayaran. Belum waktunya. Sama, dunia ini waktunya kita untuk bekerja. Mau berapapun usia kita, nanti di akhirat tanya sama Allah. Nggak usah ditanya, bukan dikasih sama Allah. Kalau memang ibadah kita itu diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berbuat kemaksiatan di muka bumi, memang belum waktunya. Belum waktunya Allah berikan balasan, siksa, azab bagi dia ada di atas dunia. Nanti di akhirat. Kalau seandainya kapan kita taat balasannya kontan, kapan kita maksiat siksanya kontan, nggak ada ceritanya manusia nggak taat, nggak ada ceritanya manusia maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun 10 juta, sholat semua. Kapan maksiat langsung sambar petir misalnya. Besok maksiat lagi tabrakan misalnya. Kapan maksiat langsung kontan balasan dari Allah, nggak ada ceritanya orang maksiat. Kadang-kadang kita ini diberi balasan kebaikan di dunia, kadang-kadang kita nggak merasa. Kita merasa mana janjinya Allah. Loh, kalau kita tanya mana janjinya Allah di atas dunia, bukan tempatnya, bukan waktunya. Nggak patut, nggak layak kita bertanya semacam itu kepada Allah sementara kita masih hidup. Waktunya kita capek, waktunya kita kerja, jangan tanya bayaran. Kadang-kadang sebaliknya, kapan kita masih dikasih siksa, dikasih azab oleh Allah, dikasih teguran oleh Allah, peringatan oleh Allah, kita juga nggak sadar kadang-kadang.
Sehingga banyak manusia atas ketidaksadarannya dia terus maksiat. Kenapa? Gak ada apa-apa dari kemaksiatan saya. Saya sehat, anak istri selamat, usaha sukses. Ya, itu tadi. Kalau manusia itu kapan taat langsung dapat balasan dari Allah, kapan maksiat langsung dapat teguran peringatan dari Allah. Pray pengajian. Nggak butuh lagi yang namanya ceramah, nggak butuh lagi yang namanya buka kitab, nggak butuh lagi dengan yang namanya dibacakan tentang sabdanya Nabi, ayat-ayat suci, nggak perlu lagi. Kenapa? Langsung turun dari Allah. Tapi karena secara umum, kapan kita berbuat baik tidak langsung datang balasan kebaikannya, kapan kita berbuat maksiat tidak secara langsung Allah berikan azab, teguran, peringatan kepada kita, kecuali semuanya itu Allah tangguhkan nanti ada di akhirat, atau kadang-kadang Allah dahulukan balasan kebaikan kita, balasan keburukan kita ada di dunia tapi kita nggak merasa. Maka sepatutnya buat kita hidup di atas dunia untuk betul-betul membuat diri kita masing-masing capek, ngotot, ngoyo untuk bisa sampai kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang sungguh-sungguh untuk sampai kepada aku, akan tiba masanya dia mendapatkan jaminan hidayah dariku, sehingga apa yang berat menjadi mudah, apa yang susah menjadi ringan, apa yang jauh menjadi dekat bagi dirinya. Diceritakan ada ulama 20 tahun latihan khusyuk, enggak khusyuk-khusyuk. Setelah 20 tahun baru dia merasakan manisnya sholat di dalam manisnya khusyuk di dalam sholatnya. Sekarang pertanyaannya, 20 tahun orang ini mati-matian ngoyo, punya cita-cita untuk khusyuk dalam sholat, 20 tahun latihannya. Sampai setelah 20 tahun baru dia merasakan manisnya khusyuk di dalam sholat. Pertanyaannya sekarang, tahu nggak apa penyebab terbesar, faktor yang paling utama kenapa kita sampai detik ini belum bisa khusyuk? Nggak ada lain karena nggak ada yang namanya mujahadah. Allah menjanjikan hidayah setelah mujahadah. Apa mujahadah? Secara harfiah mujahadah itu pengertiannya, definisinya adalah berjuang mati-matian, berupaya sungguh-sungguh. Kalau ditanya kepingin khusyuk, kepingin semuanya, usaha. Pernah kapan kita sholat maghrib tadi, kemudian kita berangkat dari rumah cita-citanya gimana caranya maghrib saya lebih khusyuk dari asarnya saya? Nggak pernah. Kalau keinginan sesederhana itu aja nggak pernah, bagaimana mungkin kita ini berupaya sungguh-sungguh untuk khusyuk dalam sholat? Kalau sudah mujahadahnya nggak ada, bagaimana mungkin jaminan hidayah dari Allah akan turun kepada kita? Itu rumus. Mujahadah, turun hidayah. Akan tiba masanya, akan tiba waktunya. Bagi seseorang yang sudah betul-betul berproses, berupaya, berusaha untuk sampai kepada Allah, turun hidayah kepada dirinya. Kalau sudah kena hidayah, nggak ada yang berat, nggak ada yang susah, nggak ada yang jauh. Kita khusyuk, rasanya masih sampai saat ini menjadi cita-cita yang muluk-muluk buat kita untuk khusyuk dalam sholat. Tapi tetap cita-cita itu harus kita canangkan, nggak boleh kita cabut. Wis nggak jadi khusyuk dalam sholat, terlalu muluk-muluk saya turunkan, nggak bisa. Kenapa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum fi salatihim sahun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mau nggak mau, kalau kita ingin beruntung harus khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita nggak pernah khusyuk? Karena kita nggak pernah, jangankan usaha, punya keinginan untuk khusyuk aja nggak pernah. Mimpi kita masih, tapi mau nggak bisa kita turunkan targetnya kita. Mau nggak mau harus kita upayakan. Karena mulai sekarang harus sabar, telaten kita untuk latihan khusyuk. Ada lagi ulama itu mengatakan, seorang ulama namanya Ahmad Ibnul Harb, dinukil dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, diceritakan beliau itu nggak pernah merasakan manisnya ibadah setelah 50 tahun ngotok ngoyok baru merasakan manisnya ibadah. 50 tahun, bayangkan. Orang istiqomah 50 tahun dengan target yang jelas itu nggak gampang. Gagal terus setiap hari, sampai kapan? 50 tahun baru dia merasakan manisnya. Itu nggak gampang. Buat orang seperti kita, ngoyo ngotot khusyuk dalam sholat seminggu, kalau nggak khusyuk kadang nyerah kita. Akhirnya nyerah sampai matinya kita nggak pernah punya cita-cita untuk khusyuk. Ini ngotot ngoyo 50 tahun, baru setelah 50 tahun beliau merasakan manisnya ibadah di dalam sholat. Iya,
Terjawab sudah. Apa faktor paling besar, penyebab yang paling utama kenapa kita nggak pernah sampai kepada Allah? Nggak ada lain kecuali nggak adanya mujahadah, tidak adanya kesubuhan dan kebulatan tekad di dalam ibadahnya kita. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Nggak ada ceritanya para aulia, orang-orang yang dikasihi, dicintai, diridhoi oleh Allah menjadi a'immah, menjadi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh ada di muka bumi, yahduna bi amrina, yang mereka menjadi wasilah hidayahnya Allah, lamma sabaru, kecuali ketika mereka sabar telaten dalam istiqomah untuk mengejar target. Kenapa mereka diciptakan oleh Allah di atas dunia? Tujuannya jelas dan diupayakan sampai matinya, sampai titik darah penghabisannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak mereka diberi perangai yang baik, sifat-sifat yang indah, budi pekerti yang mulia, tinggi dan luhur, kecuali itu adalah merupakan buah dari ketelatenan kesabaran mereka. Kenapa kok sampai sekarang perangai kita masih seperti ini? Karena kita nggak sabar, nggak telaten. Kenapa kok sampai sekarang kita ini nggak pernah merasakan manisnya ibadah? Karena kita ini nggak telaten. Kenapa hidayah yang kita tunggu-tunggu dari Allah, yang berkat hidayah itu semuanya ibadah rasanya nikmat? Baca Al-Quran nggak pernah merasa puas. Ibarat orang makan nggak kenyang-kenyang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu mengatakan idza tahural qalb lan yashba' min qira'atil Quran. Orang itu kalau hatinya suci nggak pernah merasa kenyang daripada Al-Quran. Sampai diceritakan Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu kalau sudah Ramadan iktikaf di masjid selama 30 hari. Nggak sahur, nggak buka kecuali di masjid. Akhirnya karena dekat masjidnya memang dengan rumahnya. Dekat masjidnya dengan rumahnya. Kalau buka, kalau sahur diantar sama keluarganya, kadang anaknya, kadang istrinya. Kadang-kadang nggak dimakan kecuali sedikit. Kalau ada orang di sekitarnya beliau dikasih-kasihkan. Yang dimakan sedikit. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau nggak habis dimakan semuanya, gantek baru dikasih wong, siso baru dikasih orang. Ini enggak, makan memang sengaja sedikit. Sisanya dikasihkan orang, yang banyak dikasihkan orang. Ditanya sama keluarganya, kuat tak puasa seperti ini? Buka sedikit, sahur. Kenapa? Amma ana lam ataghadza illa bil Qur'an. Aku ini enggak buka kecuali dengan Al-Qur'an. Aku ini enggak sahur kecuali dengan Al-Qur'an. Aku enggak merasa kenyang kecuali dengan Al-Qur'an. Lihat, kalau sudah orang itu mendapatkan hidayah yang besar dari Allah, sholatnya khusyuk, baca Al-Qur'annya nggak pernah puas, tahajudnya ribuan rakaat kadang-kadang. Wah, macam-macam dah. Ini tugasnya kita. Tapi kita boleh mempersiapkan diri ada di atas dunia ini untuk bertahan hidup. Apa? Dengan cara bekerja, boleh. Cuman coba kita cek, coba kita koreksi diri kita. Kita ini di antara 3 golongan, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, berada di posisi yang mana, berada di kategori yang mana kita. Yang pertama beliau mengatakan rajulun syaghalahu ma'asyu an ma'adih. Seseorang yang karena saking sibuknya dalam urusan dunianya, dia berpaling dan terlupakan untuk menyiapkan bekal akhiratnya. Fahadha minal fahuwa minal halikin. Maka orang semacam ini termasuk orang yang binasa. Saking sibuknya urusan dunia sampai nekat halal haram nggak ngurus. Sampai kadang-kadang terucap dari lisan mereka, golek sing haram maya angel, halal maneh. Iya, wah percuma sholat. Koncoku sholat melarat. Nih, waduh, saya kalau puasa nggak makan Ramadan, puasa saya nggak makan, nggak usah poso wis. Pekerjaan saya berat, memang niat nggak puasa, bukan diusahakan puasa nggak kuat nokel, nggak apa-apa. Kalau diteruskan sakit, kalau diteruskan terancam nyawanya, dia punya emah yang akut misalnya, nggak ada masalah. Tapi bukan niat nggak puasa sebulan. Kenapa? Pekerjaan saya berat, titik. Lebih berat mana daripada para sahabat jihad fisabilillah? Dikira perang Badar itu nggak puasa? Rasulullah beserta para sahabat perang Badar, taruhannya nyawa. Pekerjaan seberat apa kita ini taruhannya nyawa?
kok meninggalkan puasa? Perang Badar kalau mereka semuanya puasa, Rasulullah puasa, sahabat dalam keadaan shaimin semuanya. Dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bawa pedang, nggak ketemu musuh, berangkat pulang selamat, ya nggak resiko yatim anak kita, nggak resiko janda istri kita, nggak taruhan nyawa kita, nggak mau puasa, niat puasa nggak pernah. Nah, fahuwa minal halikin. Ini termasuk daripada orang-orang yang celaka, binasa. Dikatakan oleh ulama, la yushghilannakal madmun laka minar rizq anil mafrudi alaik minal amal. Tidak sepatutnya perkara yang sudah ditanggung, perkara yang sudah dijamin oleh Allah membuat kamu sibuk daripada kewajiban-kewajiban untuk kamu beramal soleh. Minimal, saking sibuknya kita jangan sampai meninggalkan kewajiban. Udah itu aja. Minimal sudah. Seorang sahabat pernah tanya, bagaimana ya Rasul jika saya seumur hidup nggak pernah ngamalkan sunnah, hanya yang wajib tok, wis wajib saya laksanakan selesai. Apakah saya berhak untuk masuk surga? Wajabat lakal jannah, berhak, pantas, wajib Allah masukkan kamu ke dalam surga. Tapi jangan tanya kedekatan dia dengan Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang ngamalkan sunnah, bukan hanya yang ngamalkan wajib, dekat sama Rasulullah nanti di surga. Apa artinya kita masuk surga kalau nggak ada Rasulullah? Jarak yang terbentang jauh antara kita dengan Rasulullah. Apa artinya kalau kita lama nggak ketemu orang tua, kapan pulang mudik semuanya ada, orang tua yang nggak ada? Akan menjadi kosong, akan menjadi nihil, nggak ada artinya kenikmatan rumah saat itu, segala fasilitasnya. Begitu juga dengan surga, nggak ada hasrat untuk dengan bidadari, untuk apel, untuk istana surga, nggak ada. Emas perak kita injek-injek pakai kaki, artinya apa? Semua orang juga punya saat itu. Bukan lagi menjadi barang mahal, barang yang mewah. Emas perak nanti ada di surga, istana semua orang juga punya. Tapi kalau kedekatan fisik antara dirinya dengan Rasulullah nggak semua orang punya. Nah, tapi kalau kita ngamalkan wajib toh, ya yang penting minimal selamat kita dari neraka. Tapi ingat, yakin wajibnya kita diterima sama Allah. Karena itu perlu ditambal dengan ibadah-ibadah sunnah. Karena salah satu fungsi disyariatkannya sunnah-sunnah oleh Rasulullah adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan kita ketika kita melaksanakan perkara yang wajib. Tidak sepatutnya gara-gara dunia sampai kita ini lupa untuk melaksanakan kewajiban. Kenapa alasannya? Karena kamu telah menjual urusan akhirat untuk membeli dunia. Tapi sekalipun kamu beli dunia dengan menjual surga, tetap tidak berubah apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Kita jual surga, yakin dapat 10 triliun. Saya mau tanya sekarang, kalau kita punya surga, mau kita jual dengan harga berapa? Misal saya jual dah dengan harga 10 triliun. Yakin Allah takdirkan buat kita rezekinya kita 10 triliun? Yakin? Bukan karena Allah nggak mampu untuk memberikan kita 10 triliun, tapi usia kandungan masih 4 bulan, belum kita lahir, udah dipastikan oleh Allah bikat rizki, malaikat diperintah oleh Allah untuk nyatet rezekinya kita. Jadi percuma kita ini ngoyo ngotot urusan dunia sampai melupakan kewajiban, itu nggak nambah rezekinya kita. Satu hal yang konyol, satu hal yang naif, satu kebodohan, salah langkah yang fatal. Kalau kita gara-gara dunia yang sudah dipastikan sebelum kita lahir oleh Allah, ditanggung, dijamin oleh Allah, sampai-sampai hal tersebut membuat kita lupa untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Rugi. Jangan-jangan melarat dunia, melarat akhirat. Khasirat dunya wal akhirat dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian yang nyata. Soro nek dunya, luwih soro maneh di akhirat. Wal iyadu billah min dzalik. Imam Hatim Al-Asam mengatakan la tatakallaf ma kufid wala tudayyi mastukfid. Jangan kamu memaksakan diri atas apa yang Allah sudah menanggungnya, dan jangan kamu sia-siakan apa yang Allah tuntut kepada kamu untuk kamu mengerjakannya. Intinya kita hidup di atas dunia ini, rezeki kita sudah ditanggung, nggak usah ngoyo. Kita ini nyari rezeki ibarat menyediakan bak mandi dikasih keran. Menyediakan bak mandi dikasih keran. Kadang-kadang keran itu dibuka bancar, kadang-kadang keran itu dibuka netes, kadang-kadang dibuka mampet.
satu tetes juga nggak keluar. Kenapa? PDAM-nya bermasalah. Kan begitu. Sama, kita ini bekerja, apapun skill yang kita punya, apapun profesi pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas rizkinya kita. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang netes, kadang-kadang macet. Ya sudah. Jangan ngandalkan pekerjaannya kita. Kena corona, dipecat, bingung, stres, depresi, bunuh diri, jangan-jangan, waliyadzubillah. Tapi kalau dia ngandalkan Allah, dengan apa? Tetap dia beramal soleh, tetap dia laksanakan kewajibannya, tetap dia nggak lupa untuk ngaji dan seterusnya. Nah, kadang-kadang nominalnya sedikit tapi itu menjadi berkah. Kalau sudah berkah, jangan bicara tentang nominal, jangan bicara tentang berapa nol di belakang angka 1. Jangan bicara. Kalau sudah berkah, lebih mahal daripada berapapun dunia, walaupun beserta isinya sekalipun. Nah, iya. Pernah sekali waktu ketika Rasulullah SAW sholat subuh. Ketika Rasulullah sholat subuh beserta para sahabat, setelah salam, sahabat ini gusar, gelisah, resah. Iya. Rasulullah sadar akan kegelisahan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ditanya, sepertinya kalian udah dengar kabar ya, kalau Abu Ubaidah ibnul Jarrah datang dari Bahrain. Bahrain itu dulu di zaman Rasulullah penganut agama Majusi, tapi mereka berada di bawah kekuasaan Islam saat itu di masa hidupnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka wajib membayar jizyah. Satu di antara dua, mereka masuk agama Islam nggak pakai bayar upeti, atau mereka tetap memeluk agama mereka, keyakinan mereka, tapi bayar upeti, jizyah namanya. Akhirnya mereka banyak tetap berpegang teguh kepada keyakinan mereka menyembah api, Majusi. Akhirnya diutus oleh Rasulullah SAW sahabat yang namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah pergi ke Bahrain untuk nagih upeti. Singkat cerita, Abu Ubaidah datang di waktu subuh. Udah dengar kabar para sahabat, udah viral saat itu. Abu Ubaidah mau datang. Abu Ubaidah datang bawa jizyah, upeti yang banyak dari penduduk Bahrain yang agama mereka Majusi. Ketika sholat subuh, heboh, datang Abu Ubaidah ini. Oh, kalian gelisah, kalian resah, tolah-toleh. Kenapa? Kalian sudah dengar ya, kalau Abu Ubaidah datang bawa jizyah yang banyak. Ajal ya Rasulullah. Tertunduk malu sambil mereka mengatakan, iya ya Rasul, iya ya Rasul. Absyiru, kata Rasulullah, berbahagialah kalian, wa amilu ma yasurrukum. Silahkan kalian berangan-angan apa yang bisa membuat kalian senang. Kenapa? Memang datang dengan membawa jizyah, itu akan dibagi kepada mereka. Berbahagialah kalian, kabar itu benar. Abu Ubaidah datang bawa jizyah yang banyak, harta yang banyak. Wa amilu ma yasurrukum. Silahkan kalian berangan-angan, berencana apa yang bisa membuat kalian senang. Tapi ketahuilah, aku tidak khawatir kalian fakir. Aku nggak takut kalian fakir. Yang aku takutkan adalah Allah bentangkan dunia buat kalian semuanya, dan pada akhirnya kalian berebut sebagaimana Allah bentangkan dunia kepada umat terdahulu, kemudian mereka dibinasakan dan kalian pun dibinasakan oleh Allah dengan lantaran dunia yang Allah bentangkan kepada kalian. Lihat, kadal fakru ayyakuna kufra, kata Nabi. Nyaris yang namanya kefakiran itu bisa menyebabkan kufur. Tapi itu bukan perkara yang lebih dikhawatirkan sama Nabi. Justru ketika dikasih kelapangan dunia, itu lebih ditakutkan oleh Nabi. Ya, sahabat lah, gimana kita? Sahabat aja masih dikhawatirkan oleh Nabi, gimana kita coba? Kalau sahabat nyantol jelas sama Rasul, wes jihad bareng sama Rasul, sholat bareng sama Rasul, ngalap berkahnya nggak nanggung. Rasulullah berkahnya diembat habis, nggak ada ceritanya. Maaf, nggak ada ceritanya Rasulullah wudhu airnya netes di tanah, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya Rasulullah potong rambut itu, satu rambut satu helai jatuh di tanah, kecuali sampai di tangannya para sahabat. Sampai mereka kalau nggak dapat bagiannya, mereka saling berebut satu sama lain. Tangan kamu masih basah ya? Mana basahnya? Berebut akan berkahnya Rasulullah. Tapi tetap dikhawatirkan kalau mereka diberi kelapangan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana kita? Yakin kita ini kalau dibentangkan dengan dunia, kita sanggup untuk gimana caranya kita nggak cinta dengan dunia? Apa katanya rezeki? Jadi orang kaya tapi nggak cinta sama dunia? Yakin?
Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Sementara Nabi mengatakan cinta dunia adalah pangkal dan sumber dari segala macam kesalahan dan pelanggaran, kesalahan ataupun kemaksiatan. Taib. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha wa hammuhud dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari yang menjadi fokus dan konsentrasinya adalah urusan dunia. Apa jawaban Rasulullah? Yang pertama, resikonya fatal. Syattatallahu alaihi amrah. Urusannya dia akan dicerai-beraikan. Bukan orang itu kalau melek urusan dunia terus enteng, tambah abot. Itu namanya mempersulit diri, bunuh diri. Orang saking keduniane kapan melek sing dipikiri dunia. Itu bukan memperbaiki dunianya, justru dicerai-beraikan urusannya dia oleh Allah. Apa cukup di situ? Enggak. Yang kedua, wa farraqa alaihi dhai'atah. Pekerjaannya dia dibuat ruwet. Sing duwe nyantol, sing karyawane ganyang. Punya pekerjaan, ada penghasilan, tapi sumpek gak mari-mari. Utang gak lunas-lunas. Wa farraqa alaihi dhai'atah. Terancam ini, takut ini, wah macam-macam dah. Cukup di situ dua hal itu. Apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakirannya tepat ada di depan matanya. Jadi orang kedunya bukan buat dia kaya, melarat di depan mata. Kemudian apa? Yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Masih kaya ngono, ngototi kedunyane tetap yang sampai kepada dirinya tidak lebih daripada apa yang sudah Allah tentukan untuk dirinya. Nggak ada untungnya, rugi total, ajur mumur orang yang kedunyan. Melek dunia, wis ajur mumur itu namanya. Itu dunia, lagi mana akhirat? Sebaliknya, berarti kalau kapan kita melek urusannya akhirat, melek. Ya Allah, kok saya nggak tahajud tadi ya? Melek terus kepikiran, ya Allah kemarin Al-Quran kok lupa nggak saya baca. Melek terus kepikiran, ya Allah kok jam 5 saya bangun. Ya sholat subuh sih cuman gak jamaah akhirnya nggak di masjid. Kepikiran urusan akhirat. 4 hal berlaku sebaliknya. 4 hal berlaku sebaliknya. Paham nih? Penting berarti buat kita ya. Gimana caranya kita memperlakukan dunia sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Wes. Ibarat kita nabung, yang kita akan narik, mencairkan apa yang kita tabung di dunia nanti ada di akhirat. Nah, karena itu jangan jadi orang yang saking sibuknya dengan urusan dunia sampai meninggalkan kewajiban. Fahuwa minal halikin, celaka dia. Baik. Orang yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah rajulun syaghalahu ma'adu an ma'asyih fahuwa minal faizin. Ini orang yang beruntung, orang yang menang. Siapa? Orang yang saking bingungnya sama urusan akhirat, nggak pernah kepikiran urusan dunia. Sampai kadang-kadang dia nggak kerja. Kenapa? Sholat tok, Al-Quran tok, iktikaf tok, ngaji tok, nggak pernah mikir. Contohnya siapa? Siti Maryam. Siti Maryam sibuknya beliau sholat, ibadah, fokus, konsentrasi ibadah kepada Allah. Uzlah khalwah ada di dalam mihrabnya, turun makanan dari langit. Siti Maryam. Contohnya siapa? Para aqtab, para aulia. Contoh Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq Gresik, 15 tahun khalwah, nggak punya istri beliau, nggak punya anak beliau. Dari mana makannya mereka? Jangan ditanya. Kelaparan di sini. Bodoh-bodoh anaknya, nggak sekolah? Oh, enggak. Tercukupi sebenarnya. Dari mana? Khalwah 15 tahun, kerja enggak? Gimana? Jangan tanya. Bukan ukurannya kita. Sama seperti Usain Bolt, pelari tercepat di seluruh dunia. Jarak 100 meter ditempuh 9, sekian detik. Berarti 10 meter. Itu 1 detik sudah sampai 10 meter. 1 detik merem, melek 10 meter bisa. Loh kok iso? Jangan tanya. Prosesnya jalani. Kenapa dia bisa seperti itu? Baru kita tahu. Tapi bukan ukurannya kita untuk jadi seperti Siti Maryam. Kita harus tahu diri juga. Jangan-jangan kita ini sok tawakal tapi sebetulnya malas. Jangan sampai kita terpeleset.
terbujuk rayu daripada godaan setan, gak usah kerja. Kamu ibadah utuh, yakin? Ya? Apakah kita merasa sudah seperti para aktor? Apakah kita sudah fokus konsentrasi, yakin sebagaimana yakinnya Siti Maryam? Nah, ada prosesnya. Bukan tahu-tahu wis gak usah kerja wis, Al-Qur'an tok, ngaji tok, kemudian sholat tok. Ada prosesnya. Nggak sekonyong-konyong seperti itu. Nah, dikatakan dalam sebuah kitab, yang mana yang lebih afdal buat seseorang? Ini gambaran buat kita. Ini gambaran buat kita. Yang mana yang lebih afdal buat seseorang? Apakah dia lebih mengutamakan taat, nggak peduli sama dunia? Wis urusannya Gusti Pangeran. Imam Haddad mengatakan, alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladek. Apa yang Allah pastikan untuk kamu itu akan sampai kepada kamu. Malah Rasulullah mengatakan walaupun makanan kamu, rezeki kamu itu ada di kepalanya singa, tapi kalau itu sudah menjadi kepastian, menjadi miliknya kamu, akan sampai dengan caranya Allah. Kita makan apel Australia, pernah ke Australia kita? Kita pernah makan durian Thailand misalnya, pernah ke Thailand gitu. Kita pernah makan apa misalnya, pernah kemana gitu? Nggak pernah kemana-mana, hidup di Malang, belanja ke pasar besar dapat itu semuanya. Artinya apa? Sejauh apapun rezeki, kalau alladzi gusim lak hasilun ladek, akan sampai dengan sendirinya kepada kamu dengan caranya Allah, dengan aturan mainnya Allah. Walladzi li ghairik lan yasil ilaik, dan apa yang Allah takdirkan untuk orang lain nggak akan pernah sampai kepada kamu, walaupun kamu ngoyo setengah mati, nggak akan sampai kepada kamu. Nah, mendahulukan taat, nggak peduli sama urusan dunia dah, atau dia lebih mendahulukan dunia, tapi taatnya biasa-biasa saja. Nah, maka dikatakan kapan sih buat orang seperti kita lebih afdal untuk mengutamakan ketaatan daripada mencari biaya hidup dengan bekerja? Kapan? Satu, kata ulama, walam lam yaskhab idza ta'assara alaih. Orang yang lebih memprioritaskan untuk taat kepada Allah itu lebih afdal bagi dirinya. Nggak bekerja itu lebih afdal bagi dirinya jika kapan macet rezekinya dia tetap ridho kepada Allah. Kita ridho apa enggak kalau macet? Sumpek apa enggak kalau macet? Jangan-jangan gara-gara banyak utang nggak lunas-lunas malah gak sholat. Ini enggak mendahulukan taat kepada Allah, kapan macet rezekinya nggak pusing dia, nggak stres, nggak depresi. Satu. Yang kedua, walam yakun mustasyrifan lirizqi min ahadin minan nas. Kalau dia terjadi kemacetan rezeki, dia nggak pernah berharap kepada apa yang ada di tangannya manusia yang lain, tapi dia bal yatlubuh minallah faqat, dia hanya minta kepada Allah. Nggak pernah mengandalkan manusia, minta kepada Allah, terserah bagaimana caranya Allah beri rezeki kepada dirinya. Kadang sekarang, kadang besok, kadang sebulan, kadang 2 bulan, keadaannya dia sama, tetap taat kepada Allah, nggak pernah kendor. Habis waktunya untuk ibadah kepada Allah, bukan habis waktunya ngakunya taat sama Allah sampai gak kerja, ternyata banyak tidurnya daripada banyak taatnya. Bukan itu malas, tapi pakai bahasa Islami, saya tawakal sama Allah. Bukan tawakal, bukan begitu. Naam. Fa inna tawakkula fi haqqihi aula. Kalau sudah seperti ini, 2 syarat ini terpenuhi, kapan macet rezeki tetap ridho sama Allah, nggak mangkel, nggak kuri sama Allah. Kapan macet rezeki tetap mengandalkan Allah, nggak mengandalkan makhluk. Nah, orang seperti ini tawakal lebih afdal. Baik. Wa amma man yaskhab inda ta'assuri rizki. Tapi kalau kapan macet rezeki nggak ridho, bertanya-tanya, kenapa ya Allah, kan saya sudah begini, kan saya sudah melakukan itu, waqiah kan saya teter ya Allah, duha nggak pernah bolong ya Allah, lah kok utang saya nggak seberapa ini, nggak engkau lunasi ya Allah misalnya, ya. Au yattarib alaihi qalbuh inda ta'assur, atau jadi goyah keimanannya dia. Macetnya rezeki buat orang seperti kita mungkin akan menggoyahkan keimanan kita, tidak lagi teguh keyakinan kita kepada Allah, justru mengandalkan makhluk.
ngandalkan makhluk. Wis maaf ngemis saya wis. Tonggo aku ngemis sugih. Mustasyrifan bima fi aidin nas. Wis orang seperti ini maka dikatakan oleh ulama gimana? Fa innal iktisab fi haqqihi afdal. Ya bekerja buat orang seperti ini lebih afdal. Jadi bekerjanya kita ini sebetulnya afdal, dapat pahala. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah beserta para sahabat melihat seorang pemuda kuat, fisiknya sempurna, lengkap. Kemudian ada satu sahabat yang mencela pemuda ini dengan mengatakan, celaka anak muda ini. Seandainya dia gunakan kekuatan fisiknya, usia mudanya untuk jihad fisabilillah seperti kami, dia akan beruntung. Dia nggak jihad. Kenapa? Karena dia sibuk bekerja. Kemudian dicela oleh seorang sahabat dengan mengatakan, celaka pemuda ini. Kami ini yang lebih tua dari dia, yang fisiknya nggak sekuat dia, jihad fisabilillah. Coba pemuda seperti ini bantu kami jihad fisabilillah kan enak. Kerjot dok dunia nih bisa gitu. Kemudian gimana Rasulullah? La taqulu hakadha. Sahabatku, umatku, jangan kamu berbicara seperti itu. Ketahuilah, fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyakuffaha 'anil mas'alah wa yughniyaha 'anin nas. Kalau dia bekerja tujuannya baik, apa? Membuat dirinya enggak terlunta-lunta di tengah jalan. Membuat dirinya enggak butuh kepada apa yang ada di tangan manusia, maka ketahuilah fahuwa fisabilillah, pahalanya sama seperti kamu yang jihad fisabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifain. Kalau dia berupaya sedemikian rupa dalam pekerjaannya, profesinya untuk mendapatkan penghasilan, mempunyai mata pencaharian untuk membiayai kedua orang tuanya yang lemah atau anak-anaknya yang butuh makan, butuh nafkah, fahuwa fisabilillah, maka dia dalam keadaan jihad fisabilillah. Ingat loh ya, bukan berlemegah-megahan, bukan berlebih-lebihan, bukan lebih daripada batasan. Sebaliknya, fa in kana yas'a tafakhuran wa takathuran. Tapi kalau dia bekerja memang tujuannya adalah untuk tafakhur, kesombongan, takatsur, bermegah-megahan, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka orang ini bukan di jalan Allah tapi di jalannya syaitan. Waliyadzubillah. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian daripada urusan akhirat sifat takatsur, bermegah-megahan, adu gengsi, adu prestis satu sama lain. Hatta zurtumul maqabir. Udah dikubur baru sadar kalau kalian ternyata lalai dari Allah. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur selagi hidup, kalau sudah mati baru melek, baru sadar dari kesalahan-kesalahannya. Guru saya Lahan Taufik sering ngasih misal, ngasih pengandaian orang hidup di atas dunia seperti orang main monopoli. Monopoli, kapan main dengan asyiknya, sampai kadang lupa waktu, lupa makan, kayak menjadi orang yang kaya. Beli hotel, nanti beli pulau, beli tanah, beli rumah, anaknya lewat kesandung, buyar monopoli itu, baru sadar, oh tuli nanti Pak. Sama, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, fasilitas ada, jet pribadi punya, rekreasinya ke Singapura, ke Hong Kong, ke Eropa, ke Amerika, mati ledek tulinan kabeh. Apa yang dimakan jadi kotoran ternyata, apa yang dia simpan jadi rebutan ternyata. Geledek. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Jangan mau seperti itu mumpung kita masih punya umur. Jangan berlebih-lebihan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati, jangan kalau sudah di kuburan baru sadar. Percuma sadarnya kita, kasep, telat. Mumpung kita melek nih. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, dang sadar. Dang sadar. Anggap ini permainan semuanya. Anggap ini permainan semuanya. Naam. Kemudian apa? Dikatakan
oleh Al-Imam Al-Ghazali golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Imam Al-Haddad menjelaskan kepada kita begini, orang mau tawakal yang pasrah total kepada Allah, pasrah bongkoan sama Allah, gak kerja-kerjaan, terus pasrah total, tawakal sama Allah, bukan karena malas, ada batalnya, ada sahnya. Kapan tawakalnya kita ini sah? Allah ta'sillaha bisababi. Yang pertama, kamu tidak bermaksiat karena sebab tawakalnya kamu. Jangan sampai kita ini tawakal pasrah bongkotan sama Allah, anak kelaparan, istri kelaparan, anak bodoh nggak sekolah, terlantar nasibnya mereka. Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man ya'ul. Cukup kata Nabi, bagi seseorang itu adalah perbuatan dosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Jangan gara-gara tawakalnya kita, maaf, orang zaman sekarang kadang-kadang ziarah sana, ziarah sana, ziarah sana, hidupnya muter tasbih terus. Kemudian sowan ulama sini, sowan ulama sana, minta doa ini itu. Ditanya kerja, enggak, punya anak, punya istri, punya. Terus gimana caranya? Tawakal Ustaz. Tawakal yai. Tawakal. Kafabil. Makanya orang tawakal itu butuh ilmu, butuh usaha, butuh proses. Untuk melangkah ini kita harus tahu, kita ini melangkah betul apa enggak. Jadi kadang-kadang orang kalau beramal melangkah tanpa ilmu, dia nggak sadar kalau dia sudah melangkahkan kakinya bukan semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari surga. Waliyadzubillah. Kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man ya'ul. Cukup dosa yang besar bagi seorang ketika dia karena tawakalnya menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian apa syarat sahnya tawakal yang benar? Wa antajtaniba ma nahaka anhu. Karena tawakalnya kamu jangan sampai kamu melanggar aturannya Allah. Tawakal kapan sumpek nyolong. Tawakal itu seminggu nggak mangan, iya, jambret. Lah, jangan. Kalau seperti ini nggak sah tawakalnya kamu, berarti salah tawakalnya, salah langkah itu. Ya. Wa taf'al ma amaraka bih. Jangan sampai gara-gara tawakal lemos, ngantuk, dok. Kemudian nggak nafsu, nggak gairah hidup, sampai sholat kelewat-lewat. Nanti Ramadan gak poso misalnya gitu. Wah, gak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Tapi kalau dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya, sah tawakalnya. Tapi dengan syarat mu'tamidan fi jami'i dzalik alaihi. Dia tidak mengandalkan dalam itu semuanya dalam tawakalnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya betul-betul total, fokus, konsentrasi Allah tok, enggak ada yang lain. Allah tok, enggak ada yang lain. Kemudian apa? Wa musta'inan bihi wa mufawwidan ilaih. Dia selalu mohon pertolongan kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Pasrah sama Allah. Ini pasrah sama Allah. Maka orang seperti ini sah tawakalnya. Lihat modal tawakal terakhir ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah itu Tuhannya barat, Tuhannya timur, satu. Yang kedua, la ilaha illahu, nggak ada Tuhan kecuali dia. Fattakhidhu wakila. Ini modal kita tawakal. Kalau kita nggak sanggup tawakal total, tapi bagaimanapun tawakal adalah modal buat kita. Kalau kita nggak sanggup pasrah total kepada Allah, kita masih bekerja, tetap tawakal adalah keniscayaan, keharusan, kewajiban buat kita. Allah menjanjikan apa? Allah itu Tuhan barat, Tuhan timur. Siapapun, apapun yang ada di muka bumi, Tuhannya mereka adalah Allah. Pencipta mereka adalah Allah. Penguasa mereka adalah Allah. Allah yang pertama menisbatkan sifat rububiyah kepada zatnya. Yang kedua, la ilaha illahu. Allah menafikan ketuhanan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian setelah dua sifat yang agung ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Allah sebagai sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya zat yang kalau kita pasrahkan kepada dirinya akan beres semuanya. Sebaik-baiknya zat yang kalau kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, Allah gak kurang sedikit pun daripada kekayaannya. Beda sama manusia, kalau dimintai sumpah, tapi kalau Allah dimintai senang. Fattakhidhu wakila. Kurang apa coba? Tuhan barat, Tuhan timur, nggak ada Tuhan kecuali Allah, nggak ada penguasa kecuali Allah. Fattakhidhu wakila. Itu modal buat kita untuk betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru dua nih yang kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yang betul-betul kuat iman kita, tidak tergadaikan iman kita karena urusan dunia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah
orang-orang yang mampu untuk menilai dunia sebagaimana Allah menilainya, mampu untuk benci dengan dunia, tapi Allah berikan kelancaran rizki kepada kita, rizki yang halal barokah, yang Allah tidak menghisapnya kecuali dengan hisap yang enteng, atau bahkan kalau perlu tanpa hisap. Dan mudah-mudahan apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, Allah mampukan kita untuk bisa mensyukurinya, dan mudah-mudahan rizki itu menjadi ladang, menjadi modal, menjadi fasilitas, sarana, media buat kita untuk meraih ridha Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana